Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan belajar mengenai masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Bagaimana ya teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia? Yuk kita simak. Jalur perdagangan India-Cina melalui Indonesia merupakan salah satu jalur masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sebagai sebuah kepulauan yang terletak di jalur pelayaran antara dunia barat dan timur, Nusantara atau Indonesia mendapat banyak pengaruh dari luar karena posisinya yang sangat strategis. Setelah ditemukannya jalan melalui laut antara Romawi dan Cina, pelayaran dan perdagangan di Asia semakin ramai. Rute ini yang mendorong terjadinya hubungan dagang pada daerah-daerah yang dilalui, termasuk wilayah Indonesia, Cina, dan India. Kepulauan Indonesia membentang di sebelah timur India. Oleh karena itu, pelaut-pelaut India mudah sekali mencapai Indonesia. Mereka berdagang aneka macam barang seperti emas, kayu cendana, dan berbagai macam barang lainnya. Awal peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan India kemungkinan besar terjadi bersamaan dengan kurun waktunya perluasan kerajaan Cina ke wilayah Asia Tenggara. Peningkatan hubungan dagang antara Indonesia dan India mempengaruhi kebudayaan-kebudayaan asing seperti kebudayaan India berkembang di Indonesia. Perkembangannya agama Hindu dan Buddha di Indonesia dianut oleh pedagang India di Indonesia. Kemudian dianut oleh raja-raja di Indonesia yang dapat mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Bukti hubungan Indonesia dan India serta pengaruh tertua budaya India di Indonesia yaitu ditemukannya arca Buddha dari mazhab seni Amaravati di Sulawesi Selatan. Tidak hanya di Sulawesi Selatan, arca Buddha dari mazhab seni Amaravati ini ditemukan juga di Jember dan di Bukit Siguntang, Jambi. Tidak hanya arca, tetapi ditemukannya berbagai prasasti dan bangunan-bangunan berciri khas budaya India ditemukan di Indonesia. Bangunan-bangunan tersebut sudah diperkirakan berumur tua dan diperkirakan dibuat oleh kerajaan-kerajaan lokal yang mereka menganut agama tersebut. Teori masuknya agama Hindu ke Indonesia ada berbagai macam teori. Teori yang pertama diperkirakan terjadi sejak abad 1 Masehi. Tentang hal ini mendapat berbagai pendapat yang bertolak belakang dari para ahli sejarah. Ada yang menganggap bahwa Indonesia bersikap pasif dan hanya menerima saja pengaruh budaya yang datang dari India. Menurut para ahli sejarah yang mendukung pendapat ini, pengaruh budaya India yang masuk ke Indonesia melalui kolonisasi, baik langsung maupun tidak langsung oleh bangsa India. Para ahli sejarah kemudian mengajukan 3 teori bagaimana bangsa India memperkenalkan kebudayaannya kepada bangsa Indonesia. Dan teori-teori tersebut yang pertama adalah teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh Joseph Van Leer. Dalam teori ini, Brahmana India datang ke Indonesia atas undangan para kepala suku setempat. Agama tersebut menyebarluaskan ajaran agama dan budaya Hindu. Budaya yang dikenalkan otomatis adalah budaya Brahmana karena kita tahu bahwa Hindu terbagi atas kasta-kasta.
Yang kedua adalah teori kesatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Dalam teori ini, raja-raja di India menyerang dan mengalahkan suku-suku yang ada di Indonesia. Dalam perkembangannya sendiri, kemudian menyebarkan ajaran agama Hindu dan budaya India. Yang terakhir adalah teori Waisa. Teori ini dikemukakan oleh N.J. Crom. Dalam teori ini, pengaruh Hindu dibawa dan disebarkan oleh para pedagang India, yang kemudian mereka singgah di kota-kota yang ada di Indonesia, dan mereka berbaur dengan penduduk setempat. Berdasarkan ketiga teori tersebut dan apa yang kita ketahui menurut para ahli sejarawan mengenai pembagian kasta atau agama Hindu di India, yang mungkin benar adalah teori Brahmana. Hal ini seperti yang diketahui bahwa kaum Brahmana yang memiliki tugas untuk mengajar dan menyebarluaskan agama Hindu. Selain itu, kitab Veda hanya boleh dibaca oleh kaum Brahmana saja, sehingga tidak mungkin bahwa kaum lain dapat menyebarkan agama Hindu dengan baik. Kemudian, prasasti-prasasti bangunan India menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini digunakan dalam kitab Veda dan dalam upacara-upacara keagamaan oleh kaum Brahmana. Berdasarkan ketiga teori tersebut dan apa yang kita ketahui menurut para ahli sejarawan mengenai pembagian kasta atau agama Hindu di India, yang mungkin benar adalah teori Brahmana. Hal ini seperti yang diketahui bahwa kaum Brahmana yang memiliki tugas untuk mengajar dan menyebarluaskan agama Hindu. Selain itu, kitab Veda hanya boleh dibaca oleh kaum Brahmana saja, sehingga tidak mungkin bahwa kaum lain dapat menyebarkan agama Hindu dengan baik. Kemudian, prasasti-prasasti bangunan India menggunakan bahasa Sanskerta. Bahasa Sanskerta ini digunakan dalam kitab Veda dan dalam upacara-upacara keagamaan oleh kaum Brahmana. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bangsa Indonesia yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Bangsa Indonesia telah lama berdagang, menjelajah samudra. Mereka datang ke India, kemudian kembali ke Indonesia, dan kemudian menyebarkan agama Hindu di Indonesia. Teori masuknya agama Buddha ke Indonesia. Agama Buddha berbeda dengan agama Hindu. Agama Buddha tidak mengenal sistem kasta. Agama Buddha disebarluaskan oleh para biksu Buddha melalui perdagangan. Karena para biksu Buddha yang tekun, terbentuklah komunitas agama Buddha di daerah-daerah. Hal ini yang menumbuhkan seni agama Buddha di Indonesia. Berbeda dengan agama Hindu, agama Buddha, para biksu diwajibkan untuk menyebarkan ajaran agamanya. Ada pula teori yang mengatakan bahwa orang-orang di kepulauan Indonesia pergi ke India sendiri, terutama para tokoh-tokohnya. Merekalah yang menyebarkan agama ini ke Indonesia. Hal ini bersifat aktif. Di India, mereka belajar hal ilwal, agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Mereka menyebarkan agama setelah kembali ke kepulauan Indonesia. Pandangan ini dikaitkan oleh pendapat dari F.D.K. Bose bahwa pengaruh budaya India dilakukan oleh kelompok tertentu. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar. Mereka belajar di India untuk memperdalam agama Hindu-Buddha. Kemudian bukti ini diperkuat dengan adanya prasasti Nalada. Prasasti Nalada ini menyebutkan bahwa Bala Putra Dewa, yaitu Raja Sriwijaya,
telah meminta kepada raja di India untuk membangun wihara di Nalanda sebagai tempat untuk menimba ilmu para tokoh dari Sriwijaya. Nah, tadi adalah materi tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Simak terus ya video ini. Terima kasih.